ada orang masuk ke rumahnya Bapak Sakam. 100 juta uangnya doang, 100 juta. Itu tas, di sini uang sampai kebak tuh tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Anton. Pada video kali ini saya ingin menceritakan kisah yang disampaikan oleh seorang narasumber yang bernama Bapak Sakam. Di sini Bapak Sakam berkisah bahwa ia pernah ditipu oleh seseorang yang bisa menggandakan uang. Atas kejadian tersebut, Bapak Sakam nekat melakukan pesugihan karena ia telah kehilangan banyak uang atau harta disebabkan orang tersebut. Mari kita dengarkan kisahnya. Pada kala itu, Bapak Sakam tengah tertidur pulas di malam hari. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari luar. Otomatis Bapak Sakam terbangun. Kemudian Bapak Sakam melihat ke arah jam, dan jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Dalam hati Bapak Sakam berkata, "Siapa nih yang ketuk pintu malam-malam?" Kebetulan saat itu di samping Bapak Sakam ada menantunya yang laki-laki. Ya, karena saat itu mereka tidur di ruang tamu. Bapak Sakam berkata, "Tuh mantu bangun." Kemudian si menantu bangun dan berkata, "Ada apa, Pak?" Bapak Sakam menjawab, "Itu di luar ada yang ketuk-ketuk pintu. Coba kamu cek." Akhirnya si menantu mengecek. Ketika pintu dibuka, ternyata itu orang. Dan orang tersebut berkata, "Pak, tolong saya. Boleh tidak saya nginap sebentar di sini?" Si menantu tidak langsung menjawab. Akan tetapi dia bertanya dulu kepada Bapak Sakam. Kemudian Bapak Sakam menjumpai orang tersebut dan ia melihat orang tersebut dengan membawa tas ransel berwarna hitam. Karena kasihan, akhirnya Bapak Sakam mengizinkan ia masuk ke rumah. Singkat cerita, menginaplah orang tersebut selama 3 hari di rumah Bapak Sakam. Selama itu, Bapak Sakam sangat memuliakan dan menghormati tamunya. Walaupun perekonomian Bapak Sakam sedang sulit, tapi ia perlakukan tamunya semewah mungkin. Nah, ketika sudah 3 hari, tamu itu berkata bahwa ia bisa menggandakan uang. Sebagai pembuktian, ia meminta 100.000 dari Bapak Sakam. Tanpa panjang lebar, Bapak Sakam memberikan uang tersebut. Lalu, secara ajaib uang 100.000 tersebut berubah menjadi 1 juta dan dilihat oleh mata kepala Bapak Sakam sendiri. Di sini Bapak Sakam langsung takjub. Lalu uang tersebut diserahkan kepada Bapak Sakam. Tentu Bapak Sakam sangat senang menerimanya. Kemudian orang itu berkata kepada Bapak Sakam, "Ini baru 100.000 yang dapat saya gandakan. Bagaimana bila saya bisa gandakan yang lebih besar lagi?" Di situ Bapak Sakam bertanya, "Emang bisa?" Orang itu menjawab, "Bisa, asalkan Bapak memberi uang yang lebih besar dari 100.000 ini." Dari situ pikiran Bapak Sakam mulai tergoda. Wah, kalau saya gandakan 1 juta, jadinya 10 juta dong. Kalau 10 juta, jadinya 100 juta dong. Dan seterusnya. Itulah isi pikiran Bapak Sakam kala itu. Nah, di sini yang tadinya tamu itu menginap selama 3 hari di rumah Bapak Sakam, kini berubah menjadi selama 3 bulan lamanya. Selama itu Bapak Sakam jamu tamu tersebut layaknya seorang raja. Ketika tamu itu minta ayam goreng, langsung Bapak Sakam belikan ayam goreng. Ketika tamu itu minta daging kambing, langsung Bapak Sakam beli daging kambing. Untuk memenuhi keinginan tamunya itu,
Bapak Sakam sampai hutang di warung-warung, bahkan di rentenir, yang nominalnya mencapai kurang lebih 80 juta. Istri Bapak Sakam karena heran dengan kelakuan suaminya, lantas ia berkata, "Pak, sudah Pak, jangan hutang lagi. Hidup kita saja sudah susah." Kemudian Bapak Sakam menjawab, "Tenang aja Bu, nanti juga lunas semua." Singkat cerita, banyak orang yang menagih hutang kepada Bapak Sakam. Lantas Bapak Sakam menjawab, "Tenang, nanti saya akan lunasi semua, bahkan saya kasih bonus." Sampai-sampai orang tua Bapak Sakam menasihati, "Nak, hati-hati sama tamu itu." Entah sudah terhipnotis atau apa, Bapak Sakam malah membentak orang tuanya, "Ah, tahu apa sih kamu?" Nah, singkat cerita, tamu itu berkata kepada Bapak Sakam, "Pak, sepertinya kurang lebih saya 3 bulan sudah tinggal di sini. Saya ingin pamit, Pak. Tapi sebelum pamit, apakah Bapak ingin uangnya saya gandakan?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Bapak Sakam langsung merespon cepat. "Ya jelas pengen lah." Kemudian tamu itu berkata, "Ya sudah, sini Pak, berikan saya uang 20 juta. Nanti saya gandakan jadi 200 juta. Singkat cerita, tanpa basa-basi, Bapak Sakam muter-muter cari utang ke sana kemari. Dia meyakinkan para penghutang dengan berkata, "Tenang aja, nanti saya lunasi, kecil itu mah." Singkat cerita, terkumpullah uang sebanyak 20 juta. Dan uang itu langsung diserahkan kepada tamu itu. Dan hal tersebut disaksikan oleh istri Bapak Sakam. Lantas tamu itu berkata, "Ini sebagai pembuktian saya gandakan dulu yang 1 juta ya." Nah, secara ajaib uang itu bertambah menjadi 5 juta. Wah, jadi 24 juta dong. Kemudian tamu itu bertanya kepada Bapak Sakam, "Bapak punya koper atau tas buat nampung uang digandakan ini?" Kemudian istri Bapak Sakam mengambil sebuah tas hitam besar. Lalu uang yang 24 juta dimasukkan ke dalam tas hitam itu. Dan peristiwa itu dilihat oleh mata kepala Bapak Sakam dan istrinya. Kemudian tamu itu berkata, "Pak, ini tas nanti simpan dalam lemari ya. Jangan dibuka sebelum ada perintah dari saya." Nah, singkat cerita, izin pamitlah tamu tersebut. Tetapi sebelum pamit, Bapak Sakam meminta alamat lengkap dan nomor telepon si tamu. Singkat cerita, hampir setiap hari Bapak Sakam menghubungi orang itu dan bertanya, "Apakah sudah boleh dibuka?" Lalu orang itu menjawab, "Belum, Pak." Setelah 1 minggu, istri Bapak Sakam tidak sabar dan langsung membuka tas tersebut. Dan betapa kagetnya istri Bapak Sakam ketika mendapati bahwa isinya adalah batu bata merah dan tumpukan kertas koran. Istri Bapak Sakam berlari menghampiri Bapak Sakam. Pak, itu tasnya Pak." Ketika melihat isi tas tersebut, Bapak Sakam hanya tertunduk lemas. Kala itu pikiran Bapak Sakam kacau balau, bingung, sedih, kecewa, marah, benci, dan lain-lain. Nah, dari situ Bapak Sakam seperti tersadar bahwa ia telah ditipu. Lalu dengan segera Bapak Sakam menghubungi orang tersebut. "Kamu nipu saya ya? Ini kok isinya bukan duit?" Lalu orang itu menjawab, "Kan saya sudah bilang, jangan dulu buka kalau belum ada perintah dari saya." Lalu telepon dimatikan oleh orang tersebut. Nah, akhirnya pada saat itu juga Bapak Sakam berangkat menuju lokasi orang itu. Di sini Bapak Sakam ditemani oleh 2 orang pegawai desa. Singkat cerita, sampailah Bapak Sakam ke tempat si penipu. Betapa kagetnya Bapak Sakam karena keadaan rumah si penipu jauh dari kata layak. Dan Bapak Sakam bertanya kepada istri si penipu, "Di mana suamimu?" Istrinya menjawab,
saya tidak tahu. Selama setahun ini dia tidak pernah pulang ke rumah. Mendengar jawaban tersebut, Bapak Sakam menelepon kembali si penipu, namun nomornya sudah tidak aktif. Di situ, Bapak Sakam bertanya kepada para tetangga mengenai keberadaan si penipu, tapi tidak ada satupun yang mengetahui. Lalu ada satu orang tetangga yang bilang, "Kamu sudah ditipu ya Pak? Orang itu memang kerjanya suka nipu." Mendengar jawaban tersebut, Bapak Sakam langsung pulang ke rumahnya dengan hati yang begitu hancur, karena ia bingung dan malu bagaimana cara melunasi hutangnya yang sungguh sangat besar bagi orang miskin. Setiap malam Bapak Sakam susah tidur, bahkan makan pun tak enak. Akhirnya, singkat cerita, Bapak Sakam mendatangi salah satu dukun untuk melakukan pesugihan. Akhirnya dukun itu meminta syarat, nanti pada malam Jumat Kliwon, kamu datang lagi kemari dengan membawa 2 ekor ayam. Satu berwarna putih dan satunya lagi berwarna hitam. Singkat cerita, datanglah Bapak Sakam ke tempat dukun itu lagi dengan membawa 2 ekor ayam pada malam Jumat Kliwon. Lalu oleh dukun tersebut, Bapak Sakam diajak menuju ke dalam gua. Tak berselang lama muncullah sesosok makhluk hitam, tinggi besar, bulu lebat, mata merah, gigi bertaring, dan berkata, "Mau apa kamu datang kemari?" Bapak Sakam tidak bisa menjawab karena nyalinya ciut saat itu. Maka yang menjawab adalah dukun yang ada di sampingnya. Dukun itu berkata, dia ingin kaya, banyak uang. Lantas makhluk itu berkata, "Potong ayam yang berwarna putih itu, nanti kamu akan kaya." Di situ Bapak Sakam tidak langsung memotong ayam itu. Akan tetapi entah kenapa dalam bayangan Bapak Sakam, ayam tersebut adalah anaknya. Ya, kala itu Bapak Sakam memiliki 2 orang anak perempuan. Satu memiliki kulit putih dan satunya lagi memiliki kulit hitam. Bapak Sakam lalu ragu menuruti keinginan makhluk itu. Lantas Bapak Sakam menyampaikan kepada dukun dengan berbisik di telinganya bahwa ia tidak ingin melanjutkan ritual ini. Sang dukun awalnya marah, tetapi kemudian iba kepada Bapak Sakam dan berkata, "Ya sudah, sana pulang, bawa ayamnya sekalian." Tanpa basa-basi, Bapak Sakam langsung lari keluar dari goa, dan Bapak Sakam tidak tahu apa yang terjadi dengan dukun dan makhluk itu yang berada di goa. Singkat cerita, pulanglah Bapak Sakam ke rumah. Di rumah istrinya sangat khawatir dan berkata, "Dari mana Pak?" Bapak Sakam menjawab, "Habis melakukan pesugihan." Istrinya kaget dan bilang, "Jangan Pak, jangan Pak. Biar kita hidup susah, yang penting kumpul barang terus." Lalu Bapak Sakam merespon, "Iya Bu, tidak jadi. Lebih baik kita cari usaha yang berkah saja untuk melunasi hutang kita." Dari situ Bapak Sakam banting tulang, bekerja mencari rizki yang halal, sampai-sampai secara perlahan hutangnya lunas semua. Nah, itulah teman-teman kisah yang disampaikan oleh narasumber kepada kami. Mudah-mudahan kisah tersebut bisa diambil hikmah dan manfaatnya, dan hendaknya kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalkan Bapak Sakam. Tuh yang dulu ada orang masuk ke rumahnya Bapak Sakam. Itu orang mau apa? Nanya saya. Mau dolan ya dolan loh. Itu ya kalau dolan nggak apa-apa. Oh terus
disuguhi sama Bapak Sakam. Oh, banyak segala apa rokoknya Samsu, jaburnya kacang satu pak. Terus udah gitu bulan puasa tuh mendong sama Bapak Sakam. Bapak Sakam beli ayam, beli sayur, beli tuh hujan, berkicak aja hujan. Beli ayam, beli sayuran, itu makan bulan puasa. Dihargailah sama Bapak Sakam. Itu orangnya orang tuh saya lawas buru-buru ngargai sama Bapak Sakam. Udah Pak, nyari ayam berapa? 12 ayam pemanggang. Itu udah gitu tuh Bapak Sakam punya batu 2 itu batu tuh apa namanya, ngurub batu tuh. Batu cincin ya? Bukan, batu telur segede-gede ayam tuh, untuk ayam itu dipentak sama itu orang itu. Oh gitu, udah dipentak. Bapak Sakam beli apa? Kembang ini dibelikan sama Bapak Sakam itu. Oh, sebak lo kembang. Oh, Bapak Sakam tuh dimandiin itu. Udah gitu. Nah, Bapak Sakam beli tas. Bapak Sakam tuh beli tas. Tasnya wah udah besar, besarnya tas lah. Itu tas di sini uang sampai kebak tuh tas. Itu udah bisa gawe ini mau bisa nih ya. Tas udah penggedenya tas gitu. Terus bikin itu menyan itu. Katanya tuh udah banjir dari sininya, dari desa Cipragene banjir tuh air itu. Bapak Sakam udah habis, udah nggak punya apa. Tuh katanya orang itu, awas kalau nggak ada itu namanya apa, kongkonan tuh, jangan berani ngebuka lemari itu. Bapak Sakam udah nggak punya apa-apa, udah habis. Kalau dirincik 100 juta uangnya doang, 100 juta. Udut Samsu apa nggak diperhitung. Zaman berapa? 3 bulan. 2 bulan. Nah itu lemari buka lemari tuh pas wis 3 bulan. Iya, dibuka tuh, jepret. Kalau itu cewek tuh istri tuh, kalau istri dibuka tuh diangkat ke selek tuh tas. Nang apa
yang dulu yang apa naroi ma Bapak Sakam dari tas. Itu tas bisaan itu. Tadinya uang kebok semua. Satu tas. Sesap bata, sesap segrisan buku. Itu. Nah, olehnya Bapak Sakam dan buat itu punya mantu. Situ cari orangnya, enggak ketemu orangnya. Oh, Bapak Sakam di sini bawa wakil, bawa yang punya kapal. Situ rumahnya. Rumahnya tuh, assalamualaikum. Itu ada AA nggak ada ya. Nah iya kalau orang cewek tuh boro-boro pikiran begitu, saya aja nggak tahu apa-apa. Pak Sakam masuk ke rumahnya. Itu apa namanya? Dodok tuh dodok sama karpet bodol. Aduh, nggak enak dodok dari itu apa? Lemah, di lemah kayak apa? Nah itu tuh. Nah di situ rumahnya digeradah sama Bapak Sakam. Tuh ada tuh TV-nya doang, diambil. TV-nya nggak ada apa-apa, diambil, dibawa ke sini, Kapolres Ciprage. Ya dibawa nggak dibawa sama Bapak Sakam, dipasrahkan yang punya kapal. Bapak Sakam mah punya utang. Lah udah kalau di laut aja mah berhenti aja lah. Itunya dari nelayannya begitu. Barang kayak jarang wadonnya mah lah aja. Ya iya udah kayak ngunggu pikir-pikiran isi nasi benyong gitu. Dari nasibnya Bapak Sakam. Ntar mah rezeki itu ada dari depan itu. Ya wis tuh kayak udah.